Saudara-saudara sebangsaku, namaskar. Kami melihat bagaimana negara ini berjuang melawan COVID-19 dengan sekuat tenaga. Ini telah menjadi pandemi terbesar dalam 100 tahun terakhir dan selama pandemi ini, India telah menghadapi banyak bencana alam dengan ketabahan. Sementara itu, ada tufan Amphan dan tufan Nisarg. Banyak negara bagian dilanda banjir, banyak gempa bumi kecil dan besar, ada tanah longsor. Baru-baru ini dalam 10 hari terakhir, negara ini menghadapi 2 tufan besar, tufan Taukte di pantai barat dan tufan Yas di pantai timur. Kedua siklon ini mempengaruhi sejumlah negara bagian. Negara dan rakyatnya melawan mereka dengan seluruh kekuatan mereka, memastikan korban jiwa yang minimal. Kami mengalami sekarang bahwa dibandingkan dengan waktu sebelumnya, kami mampu menyelamatkan nyawa orang secara maksimal. Di bawah keadaan yang mencoba dan malapetaka yang luar biasa ini, orang-orang dari semua negara yang terkena dampak tufan ini telah menunjukkan keberanian. Mereka telah menghadapi momen krisis ini dengan kesabaran dan disiplin yang luar biasa. Saya ingin memuji semua warga dengan hormat, sepenuh hati. Orang-orang yang memimpin pekerjaan penyelamatan dan pertolongan berhak mendapatkan apresiasi lebih dari yang dapat diungkapkan. Saya salut pada mereka semua. Pemerintah pusat, pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah bersatu untuk menghadapi bencana ini. Hati saya tertuju pada semua orang yang telah kehilangan orang-orang terdekat dan tersayang. Marilah kita semua berdiri teguh di sisi mereka yang telah menanggung beban paling berat dari bencana ini. Saudara-saudara sebangsaku yang terkasih, betapapun besar tantangannya, keputusan kemenangan India, Vijay Sankalpnya selalu sama besarnya. Kekuatan kolektifnya dan semangat pelayanan kami selalu menyelamatkan negara dari tengah badai. Kami telah melihat di masa lalu bagaimana dokter, perawat dan pejuang garis depan kami bekerja keras siang dan malam tanpa mempedulikan diri mereka sendiri dan terus melakukannya. Di tengah semua ini, memang ada orang yang berperan besar dalam peran melawan corona gelombang kedua. Banyak pendengar Mankibat di Namo App dan melalui surat mendesak saya untuk menyentuh para pejuang ini. Saudara-saudara sekalian, ketika gelombang kedua datang, tiba-tiba kebutuhan oksigen melonjak. Ini adalah tantangan yang sangat besar. Mengirimkan oksigen medis di bagian-bagian terpencil negara ini memang merupakan tugas yang sangat berat. Jika sebuah kapal tangki oksigen bergerak cepat, kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan risiko ledakan besar. Banyak pabrik yang memproduksi oksigen industri terletak di bagian timur negara itu. Pengangkutan oksigen dari sana ke negara bagian lain membutuhkan banyak hari. Dalam menghadapi tantangan ini, negara dibantu oleh pengemudi kapal tangkir kriogenik, pilot oksigen ekspres dan angkatan udara. Banyak orang seperti itu bekerja dengan pijakan perang menyelamatkan nyawa ratusan ribu orang. Bergabung dengan kami di Mankibat hari ini adalah salah satu teman seperti itu, Sriman Dinesh Upadhyay ji, penduduk Jaunpur, Uttar Pradesh. Modi ji, Dinesh ji namaskar. Dinesh Upadhyay ji, Sir ji pranam. Modi ji, pertama-tama saya ingin Anda memberitahu kami sesuatu tentang diri Anda. Dinesh ji, Pak, nama saya Dinesh Babulnath Upadhyay. Saya warga desa Hasanpur, Post Jamua, Kecamatan Jaunpur. Modi ji, Anda berasal dari Uttar Pradesh. Dinesh ji, ya Pak. Modi ji. Dinesh ji, dan Tuan, saya memiliki seorang putra, 2 putri, juga istri dan orang tua saya. Modi ji, dan apa yang kamu lakukan? Dinesh ji, Pak, saya mengendarai sebuah tangki oksigen untuk oksigen cair. Modi ji, apakah anak-anak belajar dengan baik? Dinesh ji, ya Pak, mereka sedang belajar.
baik anak perempuan maupun anak laki-laki sedang belajar, Pak. Modiji, apakah studi online mereka berjalan dengan baik? Dineshji, ya Pak, mereka melakukannya dengan baik. Sekarang anak perempuan saya sedang belajar, itu juga online, Pak. Saya telah mengendarai tangki oksigen selama 15 sampai 17 tahun, Pak. Modiji, okey. Anda telah mengangkut oksigen selama 15 sampai 17 tahun. Maka Anda bukan hanya seorang pengemudi truk. Di satu sisi Anda terlibat dalam menyelamatkan nyawa 100,000 orang. Dineshji, Pak, pekerjaan kami seperti itu. Pak, perusahaan tangkir oksigen kami, perusahaan Inox juga merawat kami dengan baik. Dan dimanapun kita mengirimkan oksigen, itu memberi kita banyak kebahagiaan. Modiji, tetapi selama masa corona ini, tanggungjawab Anda telah meningkat pesat. Dineshji, ya Pak, itu telah meningkat banyak. Modiji, saat Anda duduk di kursi pengemudi truk, pikiran apa yang terlintas di benak Anda? Adakah pengalaman baru dibandingkan zaman dulu? Pasti ada banyak tekanan, banyak stres, kekhawatiran tentang keluarga, suasana corona, tekanan dari orang-orang, tuntutan. Apa semua pasti terjadi? Dineshji, Pak, itu tidak mengganggu kami. Bagi kami, hanya saja kami memenuhi tugas kami. Jika mengirimkan oksigen tepat waktu, memberikan kehidupan kepada seseorang, itu adalah masalah kehormatan besar bagi kami. Modiji, Anda mengekspresikan sentimen Anda dengan sangat baik. Okey, beritahu kami. Hari ini selama masa pandemi ini, ketika orang menyadari pentingnya pekerjaan Anda yang mungkin tidak mereka sadari sebelumnya, apakah hal itu menyebabkan perubahan dalam cara mereka memandang Anda dan pekerjaan Anda? Dineshji, ya Pak. Sebelumnya pengemudi oksigen seperti kami pernah terjebak dalam kecamatan entah di mana. Namun saat ini administrasi telah banyak membantu kami dan kemanapun kita pergi, kita merasakan keinginan batin dalam seberapa cepat kita bisa mencapai dan menyelamatkan nyawa orang. Apakah seseorang bisa makan atau tidak, atau menghadapi masalah lain? Ketika kami sampai di rumah sakit dengan kapal tangkir, kami melihat orang-orang di rumah sakit di sana memberi isyarat kepada kami dengan tanda W. Orang yang anggota keluarganya dirawat. Modiji, okey, mereka menunjukkan W untuk kemenangan. Dineshji, ya Pak, beberapa menunjukkan W, yang lain mengacungkan jempol. Itu memberi kami banyak kepuasan. Kami pasti telah melakukan perbuatan baik dalam hidup untuk mendapatkan kesempatan untuk menawarkan layanan seperti itu. Modiji, semua kelelahanmu pasti lenyap. Dineshji, ya Pak. Modiji, jadi apakah Anda pulang dan memberitahu anak-anak Anda tentang itu? Dineshji, tidak, Pak. Anak-anak saya tinggal di desa. Saya di sini di Inox Air Product sebagai pengemudi. Saya pulang setelah 8-9 bulan. Modiji, jadi terkadang Anda harus berbicara dengan anak-anak di telepon. Dineshji, ya Pak, secara teratur. Modiji, maka mereka pasti merasa bahwa ayah mereka harus menjaga dirinya sendiri di tengah semua ini. Dineshji, Pak, mereka berkata, Papa, kerja tetapi lakukan dengan keselamatanmu sendiri. Dan kami bekerja dengan aman. Kami juga memiliki pabrik di Mangaung. Inox banyak membantu kami. Modiji, baik. Dineshji, aku merasa sedang mendengarkanmu dan bahkan negara akan mengetahui bagaimana orang-orang bekerja dalam perang melawan corona ini. Selama 9 bulan ganjil, Anda tidak bertemu anak dan keluarga Anda.
hanya untuk memastikan bahwa nyawa orang terselamatkan. Ketika negara mendengarkan ini, dia akan merasa bangga bahwa kita akan memenangkan pertempuran karena orang-orang seperti Dinesh Upadhyay Ji gigih tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Dinesh Ji, Pak, suatu hari nanti kita pasti akan mengalahkan corona. Modi Ji, baik Dinesh Ji, sentimen Anda adalah kekuatan negara. Banyak terima kasih Dinesh Ji dan tolong sampaikan restu saya untuk anak-anak Anda. Dinesh Ji, haruskah melakukannya Pak? Pranam. Modi Ji, terima kasih. Dinesh Ji, pranam. Modi Ji, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, sungguh seperti yang Dinesh Ji sebutkan, ketika seorang pengemudi tangkir mencapai rumah sakit dengan oksigen, dia tampil sebagai pembawa pesan yang baik. Kita dapat memahami besarnya tanggung jawab yang terlihat dalam pekerjaan semacam itu dan akibat tekanan mental yang dialami seseorang. Saudara-saudara pendengar, pada saat tantangan ini untuk memfasilitasi transportasi oksigen, kereta api India juga telah melangkah maju. Oksigen Express, kereta oksigen telah mengangkut oksigen dalam jumlah yang lebih besar ke seluruh pelosok negeri lebih cepat daripada kapal tangki oksigen yang bepergian melalui jalan darat. Ibu dan saudari akan bangga mendengar bahwa satu oksigen dijalankan sepenuhnya oleh wanita. Setiap wanita di negara ini akan merasa bangga akan hal itu. Tidak hanya itu, setiap orang India akan merasa bangga. Saya telah mengundang Srisa Gajni, pilot lokomotif Oxygen Express ke Man Ki Baat. Modi Ji, Srisa Ji, namaste. Srisa, namaste Pak, apa kabar? Modi Ji, saya baik-baik saja. Srisa Ji, saya telah mendengar bahwa Anda bekerja sebagai pilot kereta api dan saya diberitahu bahwa seluruh tim wanita Anda menjalankan oksigen ini. Srisa Ji, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Di masa-masa corona, banyak wanita sepertimu tampil maju memberi kekuatan pada negara untuk melawan corona. Anda juga adalah contoh yang sangat besar dari kekuatan wanita. Tetapi saya ingin tahu dari mana Anda mendapatkan motivasi ini. Srisa, Tuan, bagi saya motivasi saya adalah ayah saya. Ibu, Tuan, ayah saya adalah pegawai pemerintah, Pak. Sebenarnya saya punya 2 kakak perempuan, Pak. Kami adalah 3 anggota khusus wanita, tetapi ayah saya mendorong kami untuk bekerja. Kakak pertama saya melakukan pekerjaan pemerintah di bank dan saya menetap di perkereta-apian. Orang tua saya sangat membesarkan hati. Modi Ji, oke Srisa Ji, Anda telah melayani perkereta-apian selama hari-hari biasa juga. Anda telah mengemudikan kereta api secara rutin, tetapi di satu sisi ada begitu banyak kebutuhan akan oksigen. Anda sedang mengangkut oksigen, maka itu pasti merupakan tugas dengan banyak tanggung jawab. Menjadi sedikit lebih bertanggung jawab. Mengangkut barang normal adalah masalah yang berbeda. Oksigen juga merupakan hal yang sangat rumit. Pengalaman apa yang Anda alami? Srisa, saya merasa senang melakukan pekerjaan ini. Selama waktu khusus oksigen saya mengamati semuanya, keamanan bijaksana, formasi bijaksana dan untuk setiap kebocoran. Selanjutnya kereta api India juga mendukung, Pak. Saya diberi jalur hijau untuk menggerakkan oksigen ini. Saya mencapai 125 km dalam 1,5 jam dengan kereta ini. Kereta api mengambil tanggung jawab sebanyak ini. Saya juga bertanggung jawab, Pak. Modi Ji, hebat. Srisa Ji, saya banyak mengucapkan selamat kepada Anda dan menyampaikan pranam khusus saya kepada ayah ibu Anda yang sangat motivasi
ketiga putri mereka dan mempromosikan mereka dengan sangat baik, dan dengan demikian menyemangati mereka. Dan saya juga merasa penam untuk orang tua seperti itu dan untuk Anda semua saudari juga yang telah melayani negara seperti ini dan juga menunjukkan semangat seperti itu. Terima kasih banyak Sirisa Ji. Sirisa, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Saya membutuhkan restu Anda. Modi Ji, semoga berkat dari Almighty tetap bersama Anda. Berkat ibu ayah menyertai Anda. Terima kasih Ji. Sirisa, terima kasih Pak. Saudara-saudara sekalian, barusan kita mendengar Sirisa Ji. Pengalamannya menginspirasi kami, membuat kami emosional juga. Faktanya pertempuran ini begitu besar sehingga seperti rel kereta api, negara kita bekerja melalui 3 cara: air, tanah, langit. Di satu sisi, kapal tanker kosong sedang diterbangkan ke pabrik oksigen oleh pesawat angkatan udara. Di sisi lain, pekerjaan pembangunan pabrik oksigen baru juga sedang diselesaikan. Bersamaan dengan itu, oksigen, konsentrator oksigen, dan kapal tanker kriogenik dari luar negeri juga sedang dibawa ke negara itu. Oleh karena itu, dalam tugas ini, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan institusi kita seperti DRDO juga dilibatkan. Begitu banyak ilmuwan, pakar industri, dan teknisi kami juga bekerja dengan pijakan perang. Orang-orang sebangsanya ingin tahu dan memahami pekerjaan mereka semua. Itulah mengapa grup Kapten Patnaik Ji dari Angkatan Udara bergabung dengan kami. Modi Ji, Patnaik Ji, Jai Hind. Grup Kapten, Sir Jai Hind. Pak, saya Kapten Grup AK Patnaik, berbicara dari Stasiun Angkatan Udara Hindon. Modi Ji, Patnaik Ji, selama perang melawan Corona, Anda menangani tanggung jawab besar keliling dunia untuk membawa tanker, mengirim tanker ke sini. Saya ingin tahu sebagai seorang prajurit, Anda telah melakukan pekerjaan yang berbeda. Seseorang harus lari dalam peperangan. Hari ini Anda berlari untuk menyelamatkan nyawa. Bagaimana perasaanmu, Kapten Grup? Tuan, kami beruntung dapat membantu warga negara kami pada saat krisis ini, dan misi yang telah ditugaskan kepada kami ini kami penuhi dengan sangat baik. Training dan support service yang kami memiliki sangat membantu kami secara penuh dan yang terbaik. Bapa adalah kepuasan kerja yang didapat sangat tinggi, dan inilah mengapa kami dapat melakukan operasi berkelanjutan. Modi Ji, Kapten, upaya yang Anda lakukan hari ini itu juga harus Anda lakukan dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana Anda ditempatkan hari ini? Grup Kapten, Pak, dari sebulan terakhir ini kami terus-menerus mengangkat tanker oksigen dan wadah oksigen cair baik dari tujuan domestik maupun internasional. Pak, Angkatan Udara telah menyelesaikan lebih dari 1.600 serangan mendadak dan kami telah terbang lebih dari 3.000 jam. Kami telah menyelesaikan hampir 160 misi internasional. Karena itu dari semua tempat, tanker oksigen dari tujuan domestik yang sebelumnya memakan waktu 2 hingga 3 hari, kini kami dapat mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain dalam 2 hingga 3 jam. Dalam misi internasional juga dalam waktu 24 jam dengan melakukan operasi terus-menerus sepanjang waktu. Seluruh Angkatan Udara terlibat dalam hal ini sehingga kami dapat membantu negara dengan membawa kapal tanker sebanyak mungkin. Modi Ji, Kapten, secara internasional apa saja tempat yang harus Anda kunjungi?
Grup Kapten, Pa. Untuk kami dalam waktu singkat ke Singapura, Dubai, Belgia, Jerman dan Inggris. Ke semua tempat ini, armada yang berbeda dari Angkatan Udara India, IL-76, C-17 dan pesawat lainnya telah pergi, C-130 yang telah pergi dengan perencanaan dalam waktu yang sangat singkat. Karena pelatihan dan semangat kami dapat menyelesaikan misi ini tepat waktu, Pa. Modiji, lihat kali ini negara merasa bangga bahwa baik itu air, tanah, langit, tentara kami terlibat dalam pertempuran melawan corona dan Kapten Anda telah memenuhi tanggungjawab besar. Banyak ucapan selamat kepada Anda. Kapten Grup, Pa, terima kasih banyak, Pa. Kami mencoba yang terbaik. Putriku Aditi juga bersamaku, Pa. Modiji, itu bagus. Aditi, namaste Modiji. Modiji, namaste beti, namaste. Aditi, berapa umurmu? Aditi, saya berusia 12 tahun dan saya belajar di kelas 8. Modiji, jadi ayahmu keluar berseragam. Aditi, ya. Saya merasa sangat bangga padanya. Merasa sangat bangga karena dia melakukan semua pekerjaan penting ini, membantu begitu banyak orang yang menderita corona dan membawa tangkir dan wadah oksigen dari banyak negara. Modiji, tetapi putrinya sangat merindukan ayahnya, bukan? Aditi, ya, aku sangat merindukannya. Sekarang dia tidak bisa tinggal di rumah karena dia melakukan begitu banyak penerbangan internasional dan mengirimkan kontainer dan kapal tangkir ke pabrik produksi sehingga orang-orang yang menderita corona bisa mendapatkan oksigen tepat waktu dan nyawa mereka bisa diselamatkan. Modiji, jadi beti, pekerjaan menyelamatkan nyawa melalui oksigen ini sekarang diketahui oleh orang-orang di setiap rumah tangga. Aditi, ya. Modiji, ketika teman Anda berkumpul, teman-teman siswa Anda mengetahui bahwa ayah Anda terlibat dalam layanan oksigen, mereka pasti melihat Anda dengan sangat hormat. Aditi, ya. Semua teman saya juga mengatakan bahwa ayahmu melakukan pekerjaan yang sangat penting dan kamu pasti merasa sangat bangga dan saat itulah saya merasa sangat bangga dan semua keluarga saya, kakak, nenek saya, nenek dari pihak ayah, semuanya sangat bangga pada ayah saya. Ibu saya dan rekan-rekan dokternya, mereka juga bekerja siang dan malam. Dan semua TNI, paman di skuadron ayah saya, dan semua pasukan, semua orang, tentara bekerja cukup banyak. Dan saya yakin bahwa dengan upaya semua orang, kami pasti akan memenangkan pertempuran melawan corona ini. Modiji, di sini dikatakan bahwa ketika seorang putri berbicara, Dewi Saraswati sangat hadir dalam kata-katanya dan ketika Aditi mengatakan bahwa kita pasti akan menang, maka dengan cara itu menjadi suara Tuhan. Oke Aditi, sekarang kamu harus belajar online. Aditi, ya. Saat ini semua kelas kami sedang online dan saat ini kami melakukan tindakan pencegahan penuh di rumah. Dan jika seseorang harus keluar, maka Anda harus memakai topeng ganda dan yang lainnya. Kami menjaga semua tindakan pencegahan dan pribadi kebersihan. Kami mengamati pengamanan sehubungan dengan segala hal. Modiji, bagus beta. Apa hobimu? Apa yang kamu suka? Aditi, hobi saya berenang dan basket tapi sekarang sudah berhenti sedikit dan selama lockdown dan virus corona ini saya menjadi sangat suka memanggang dan memasak dan saya melakukan semua memanggang dan memasak untuk ayah saya. Jadi ketika dia kembali setelah melakukan begitu banyak hal bekerja, maka saya membuat kue dan kue untuknya. Modiji, wah, ini sangat bagus. Baiklah beti, setelah sekian lama
Anda memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu dengan ayah Anda dan rasanya sangat menyenangkan dan saya mengucapkan selamat kepada Anda Kapten, dan ketika saya memberi selamat kepada Kapten yang saya maksud bukan hanya dia tetapi semua angkatan laut, angkatan darat dan udara kita. Memaksa saya salut kepada semua orang cara mereka beroperasi secara kohesif. Terima kasih saudara. Grup Kapten, terima kasih Pak. Perdana Menteri Modi, teman-teman bangsa ini memberi hormat kepada para prajurit kita ini, para pejuang kita ini atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Demikian pula jutaan orang bekerja keras siang dan malam. Tugas yang mereka lakukan bukanlah bagian dari pekerjaan rutin mereka. Jenis bencana ini telah melanda dunia dalam 100 tahun. Kami telah menghadapi bencana besar setelah seabed. Oleh karena itu, tidak ada yang memiliki pengalaman tentang pekerjaan semacam itu. Di belakangnya terletak semangat pelayan untuk negara dan kekuatan tekad. Inilah sebabnya mengapa negara ini mampu melakukan pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Anda bisa menebak sendiri. Dalam keadaan normal, kami bisa menghasilkan 900 metrik ton oksigen medis cair dalam sehari. Sekarang telah berkembang untuk menghasilkan lebih dari 10 kali keluaran normal dan memproduksi sekitar 9.500 metrik ton per hari. Prajurit kami mengangkut oksigen ini ke pelosok negeri yang jauh. Saudara-saudara sebangsaku yang terkasih, begitu banyak upaya telah dilakukan di negara ini untuk mendistribusikan dan menyediakan oksigen. Begitu banyak orang berkumpul sehingga sebagai warga negara, semua upaya ini menginspirasi Anda. Setiap orang telah melakukan tugasnya sebagai bagian dari sebuah tim. Saya telah diberitahu oleh Urmilaji dari Bangalore bahwa suaminya adalah seorang teknisi lab dan bagaimana dia terus melakukan tugas pengujian di tengah banyak tantangan. Saudara-saudara sekalian, pada awal corona hanya ada satu laboratorium pengujian di negara ini, tetapi saat ini lebih dari 2,5 ribu laboratorium beroperasi. Awalnya hanya beberapa ratus tes yang bisa dilakukan dalam sehari. Sekarang lebih dari 20 lakh tes dilakukan dalam satu hari. Sejauh ini lebih dari 33 crore sampel telah diuji di negara tersebut. Tugas besar ini dimungkinkan hanya karena kolega kami seperti yang disebutkan. Ada pekerja garis depan yang tak terhitung jumlahnya yang terlibat dalam pekerjaan pengumpulan sampel, pekerja ke tengah pasien yang terinfeksi dan mengambil sampel mereka adalah contoh layanan Yeoman. Untuk melindungi diri, teman-teman ini harus memakai APD kit secara terus-menerus meski panas terik. Setelah itu sampai di lab. Oleh karena itu, ketika saya membaca saran dan pertanyaan Anda, saya memutuskan bahwa teman-teman yang terlibat dalam layanan tersebut juga harus didiskusikan. Kami juga akan mengenal banyak hal dari pengalaman mereka. Jadi sekarang mari kita bicara dengan teman kita, Prakash Kandpalji yang bekerja sebagai teknisi lab di Delhi. Modi ji, Prakash ji, namaskar. Prakash ji, namaskar Perdana Menteri ji. Modi ji, Prakash ji, pertama-tama ceritakan tentang diri Anda kepada semua pendengar Man Ki Baat kami. Berapa lama Anda telah melakukan pekerjaan ini dan apa pengalaman Anda selama masa corona? Karena orang-orang di negara ini tidak dapat melihat Anda di televisi atau muncul di koran. Bahkan kemudian bekerja dan tinggal di lab seperti orang bijak. Jadi saya ingin melalui akun Anda, orang-orang sebangsanya
juga akan mendapatkan informasi tentang bagaimana pekerjaan yang terjadi di negara tersebut. Prakashji, saya telah bekerja sebagai teknisi lab selama 10 tahun terakhir di rumah sakit bernama Institute of Liver and Biliary Sciences, sebuah lembaga otonom di bawah pemerintah Delhi. Pengalaman saya di bidang kesihatan selama 22 tahun. Bahkan sebelum ELBS, saya telah bekerja di institusi bergengsi seperti Rumah Sakit Apollo, Rumah Sakit Kanker Rajiv Gandhi, Bank Darah Rotary, Delhi. Pak, walaupun di semua institusi medis ini, saya pernah bertugas di bagian bank darah, tetapi sejak 1 April tahun 2020, tahun lalu, saya sudah bekerja di lab penguji COVID di bawah Departemen Virologi ELBS. Tidak diragukan lagi selama pandemi COVID, ada banyak tekanan pada semua sarana dan sumber daya yang berhubung dengan kesihatan, tetapi saya pribadi menganggap fase bencana alam ini sebagai kesempatan di mana bangsa, umat manusia, masyarakat mengharapkan dan harapan untuk menunjukkan semua tanggungjawab yang lebih besar itu. Kerjasama, kekuatan dan kemampuan dari kami. Dan bila sesuai dengan harapan dan harapan bangsa, kemanusiaan dan masyarakat, kita berfungsi secara optimal, yaitu setetes air. Kita bekerja sesuai standar itu dan mengukurnya, maka ada rasa bangga. Terkadang ketika anggota keluarga kita khawatir atau bahkan sedikit takut, pada kesempatan seperti itu, saya mengingatkan mereka bahwa tentara negara kita di perbatasan yang selalu jauh dari keluarga mereka, melindungi negara dalam keadaan yang mengerikan dan luar biasa dibandingkan dengan mereka apapun. Risiko yang kita lakukan lebih sedikit, sangat sedikit. Jadi mereka juga memahami hal ini dan dengan cara tertentu mereka juga bekerja sama dengan saya dan mereka juga berkontribusi dalam bentuk kerjasama apapun yang ada selama bencana ini terjadi. Modiji, Prakashji, di satu sisi pemerintah menganjurkan semua orang untuk menjaga jarak atau menjaga jarak satu sama lain selama pandemi corona. Dan Anda harus berada di tengah-tengah virus corona dengan menjadi yang terdepan. Anda harus menghadapinya dari depan. Jadi itu sendiri merupakan urusan yang mengancam jiwa dan oleh karena itu wajar jika keluarga khawatir. Tetapi tetap saja pekerjaan teknisi lab ini adalah salah satu profesi yang biasa dan dalam pandemi seperti itu dimensi lain ditambahkan pada pekerjaan yang Anda lakukan. Oleh karena itu jam kerja harus ditambah. Anda harus menghabiskan banyak waktu semalam di lab dan karena begitu banyak orang yang diuji. Bebannya pasti juga bertambah, tetapi untuk keselamatan Anda sendiri juga, apakah Anda berhati-hati atau tidak? Prakashji, ya Pak, kami lakukan. Lab ELBS kami diakreditasi oleh WHO dan dengan demikian semua protokol yang diamati berstandar internasional. Kami mengikuti protokol keamanan 3 tingkat sehubungan dengan pakaian kami. Kami pergi ke lab di dalamnya dan memakainya kami bekerja. Dan kemudian ada protokol lengkap untuk membuang gaun itu, satu lagi untuk pelabelan dan juga untuk pengujian. Kami bekerja di bawah protokol ini. Jadi Tuan, ini adalah anugerah Tuan bahwa keluarga saya dan sebagian besar kenalan saya masih belum tersentuh oleh infeksi ini. Dan ada satu hal yang jika Anda berhati-hati dan mengamati dengan hati-hati, Anda dapat menghindarinya sampai batas tertentu. Modiji, Prakashji, ribuan orang seperti Anda telah ditempatkan di laboratorium selama 1 tahun terakhir dan telah melakukan pekerjaan yang sulit, menyelamatkan orang yang tak terhitung banyaknya.
yang mulai dikenal bangsa hari ini. Prakashji, melalui Anda saya terima kasih kepada semua anggota persaudaraan Anda. Saya berterima kasih dengan sepenuh hati atas nama warga negara dan Anda tetap sehat. Semoga Anda dan keluarga tetap sehat. Saya berharap yang terbaik untukmu. Prakashji, terima kasih Perdana Menteri Ji. Saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah memberi saya kesempatan ini. Modi Ji, terima kasih saudara. Perdana Menteri Modi, teman-teman, saya mungkin pernah berbincang dengan Bhai Prakashji tetapi melalui kata-katanya, aroma layanan yang diberikan oleh ribuan teknisi lab mencapai kita. Dalam kata-katanya, Anda tidak hanya melihat sekilas rasa layanan yang terlihat pada ribuan dan lakh orang, tetapi kami juga menyadari tanggungjawab kami. Kerja keras dan komitmen yang dilakukan teman-teman kita seperti Bhai Prakashji dalam pekerjaan mereka, kerjasama yang sangat besar dari mereka akan sangat membantu dalam mengalahkan corona. Saudara-saudaraku yang terhormat, saat ini kami sedang mendiskusikan Corona Warriors atau para pejuang corona kami. Kami telah menjadi saksi atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam 1,5 tahun terakhir. Namun, peran yang sangat besar dalam pertarungan ini juga diperlihatkan oleh banyak pejuang seperti itu di seluruh negeri. Pikirkan sendiri, negara kita menghadapi krisis besar yang mempengaruhi setiap sistem negara. Sektor pertanian sebagian besar melindungi dirinya dari serangan ini. Tidak hanya menjaga dirinya tetap aman, tetapi sektor ini juga bergerak maju. Tahukah Anda bahwa bahkan dalam pandemi ini, petani kami telah mencapai rekor produksi. Para petani menghasilkan output rekor dan kali ini negara melanjutkan untuk mendapatkan jumlah tanaman yang tidak hanya menjaga dirinya tetap aman, tetapi sektor ini juga bergerak maju. Tahukah Anda bahwa bahkan dalam pandemi ini, petani kami telah mencapai rekor produksi. Para petani menghasilkan output rekor dan kali ini negara melanjutkan untuk mendapatkan jumlah tanaman yang rekor. Saat ini di banyak tempat petani mendapatkan lebih dari harga dukungan minimum MSP untuk sawi. Karena rekor produksi biji-bijikan pangan, negara kita telah mampu memberikan dukungan kepada setiap warga negara. Saat ini, 800 juta warga kurang mampu diberikan jatah gratis di saat krisis ini. Jadi, hari seperti itu tidak pernah terjadi di rumah yang membutuhkan ketika kompor tidak menyala. Saudara-saudara sekalian, hari ini para petani di negara kita melakukan keajaiban di banyak bidang dengan memanfaatkan pengaturan baru ini. Ambil contoh para petani Agartala. Para petani ini menghasilkan panen nangka yang sangat bagus, mengantisipasi permintaan mereka di dalam dan luar negeri. Kali ini petani nangka Agartala dibawa ke Guwahati dengan menggunakan kereta api. Nangka ini sekarang dikirim ke London dari Guwahati. Begitu pula dengan nama Shahi Litchi of Bihar. Pada tahun 2018, pemerintah juga memberikan GI tag kepada Shahi Litchi agar identitasnya semakin diperkuat dan petani mendapatkan keuntungan lebih. Kali ini Shahi Litchi of Bihar juga telah dikirim ke London melalui udara. Dari timur ke barat, utara ke selatan, negara kami penuh dengan rasa dan produk yang unik. Anda pasti pernah mendengar tentang mangga Vijayanagaram di India Selatan. Sekarang siapa yang tidak suka makan mangga ini? Oleh karena itu, kini Kisan Rail mengangkut ratusan ton mangga Vijayanagaram ke Delhi. Produk Delhi dan India Utara akan bisa makan mangga Vijayanagaram. Dan para petani Vijayanagaram akan mendapatkan penghasilan yang baik. Kisan Rail sejauh ini telah mengangkut hampir 2
lakh ton hasil bumi. Sekarang para petani dapat mengirim buah-buahan, sayur-mayur, biji-bijikan ke pelosok negeri lainnya dengan biaya yang sangat rendah. Saudara-saudara sekalian, hari ini tanggal 30 Mei kita mengadakan Man Ki Baat dan kebetulan itu juga menandai selesainya 7 tahun pemerintahan. Selama tahun-tahun ini negara telah mengikuti mantra Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. Kami semua telah bekerja setiap saat dengan dedikasi dalam melayani negara. Banyak teman telah mengirimi saya surat dan mengatakan bahwa di Man Ki Baat saya juga harus membahas perjalanan bersama kita selama 7 tahun. Teman-teman, apapun yang telah kita capai dalam 7 tahun ini, itu adalah hasil dari negara, dari orang-orang sebangsa. Bersama-sama kami telah mengalami banyak momen kebanggaan nasional di tahun-tahun ini. Ketika kita amati bahwa sekarang India bergerak maju bukan dengan pemikiran dan tekanan negara lain tetapi dengan keyakinannya sendiri, maka kita semua merasa bangga ketika kita menyaksikan bahwa sekarang India memberikan jawaban yang pantas kepada mereka yang bersekongkol melawan kita, maka kepercayaan diri kita melambung tinggi. Ketika India tidak berkompromi dalam masalah keamanan nasional, ketika kekuatan angkatan bersenjata kami meningkat, kami merasa bahwa ya, kami berada di jalur yang benar. Saudara-saudara sekalian, saya mendapat pesan dan surat dari orang sebangsa yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di setiap sudut negara. Banyak orang berterima kasih kepada negara karena listrik telah mencapai desa mereka untuk pertama kalinya dalam 70 tahun. Bahwa putra dan putri mereka belajar di bawah penerangan, di bawah kipas angin. Banyak orang mengatakan bahwa desa kami juga sekarang terhubung dengan kota melalui jalan beraspal. Saya ingat beberapa teman dari daerah kesukuan telah mengirimi saya pesan bahwa setelah jalan dibangun untuk pertama kalinya mereka merasa bahwa mereka juga telah bergabung dengan seluruh dunia. Demikian pula seseorang berbagi kegembiraan membuka rekening bank, seseorang memulai pekerjaan baru dengan bantuan skema yang berbeda, kemudian mereka juga mengundang saya untuk berbagi kebahagiaan itu. Saya terus menerima banyak undangan dari warga negara kita untuk secara Grih Pravesh, upacara pemanasan rumah. Setelah menerima rumah mereka di bawah Pradhan Mantri Awas Yojana. Dalam 7 tahun ini saya telah dikaitkan dengan sejuta momen kebahagiaan Anda. Beberapa hari yang lalu, sebuah keluarga dari sebuah desa mengirimi saya foto keran air yang dipasang di rumah mereka di bawah misi Jal Jeevan. Mereka telah memberi cap pada foto Mere Gaon Ki Jeevan Dhara, garis kehidupan desa saya. Ada banyak keluarga seperti itu. Dalam 7 dekade setelah kemerdekaan, hanya 3,5 juta rumah pedesaan di negara kita yang memiliki sambungan air. Namun hanya dalam 21 bulan terakhir, 4,5 crore rumah sudah mendapat sambungan air bersih. Dari jumlah tersebut, 15 bulan adalah periode corona. Keyakinan serupa datang ke negara itu melalui Ayushman Yojana. Ketika orang miskin pulang dengan sehat dengan pengobatan gratis, mereka merasa telah mendapat kehidupan baru. Mereka merasa yakin bahwa negara mendukung mereka. Dengan restu dari keluarga seperti itu, berkah dari banyak ibu, negara kita bergerak menuju pembangunan dengan kekuatan. Saudara-saudara sekalian, dalam 7 tahun ini, India telah bekerja untuk menunjukkan kepada dunia arah baru dalam transaksi digital. Saat ini, Anda dapat melakukan pembayaran digital dengan sangat mudah di mana saja. Itu terbukti sangat berguna bahkan saat ini di corona. Saat ini
keseriusan dan kesadaran warga negara terhadap kebersihan semakin meningkat. Kami juga meluncurkan satelit rekam dan membangun jalan rekam juga. Dalam 7 tahun ini, banyak kontestasi lama di negara ini juga telah diselesaikan dengan damai dan harmonis. Keyakinan baru akan perdamaian dan pembangunan telah muncul dari timur laut hingga Kashmir. Teman-teman, pernahkah Anda berpikir semua pekerjaan seperti itu yang tidak dapat dicapai bahkan dalam beberapa dekade? Bagaimana mereka dilakukan dalam 7 tahun ini? Semua ini dimungkinkan karena dalam 7 tahun ini lebih dari sebagai pemerintah atau sebagai rakyat, kami bekerja sama sebagai satu negara. Kami bekerja sebagai tim. Kami bekerja sebagai tim India. Setiap warga negara berusaha mengambil beberapa langkah ke depan untuk memajukan negara. Iya, di mana ada keberhasilan, di situ juga ada cobaan. Dalam 7 tahun bersama ini, kami telah mengatasi banyak ujian sulit juga. Dan setiap kali kami semua tampil lebih kuat. Dalam bentuk pandemi corona, kami terus diuji. Ini adalah krisis yang melanda seluruh dunia. Begitu banyak orang kehilangan orang yang mereka cintai. Bahkan negara-negara besar pun tak luput dari kehancurannya. Di tengah pandemi ini, India bergerak maju dengan tekad sewa और सहयोग, pelayanan dan kerjasama. Di gelombang pertama, kami bertarung dengan berani. Kali ini juga India akan menang dalam perang melawan virus yang sedang berlangsung. Baik itu social distancing atau 2 gaj ki duri, aturan terkait masker atau vaksin, jangan sampai ada jeda dalam upaya kita. Ini memang jalan menuju kemenangan kita. Lain kali ketika kita bertemu di Man Ki Baat, kita akan berbicara tentang lebih banyak contoh orang yang menginspirasi dan mendiskusikan topik baru. Terus kirimkan saya saran Anda. Semoga sekalian semua tetap sehat, menjaga negara terus maju dengan cara ini. Terima kasih banyak.